Jadi hari ini aku mau ajak kalian ke Baduy. Perjalanan kita mulai dari stasiun Tanah Abang, terus naik KRL menuju stasiun Rangkas Bitung. Sampai sana kita ketemuan dulu sama rombongan nih, rame banget. Dan vibes-nya udah excited semua. Dari yang Rangkas Bitung, kita langsung ke Baduy luar. Oh iya, kalau kalian pengen lanjut trekking sampai ke Baduy dalam, itu biasanya butuh sekitar 6-7 jam guys. Itu dari pengalaman aku sendiri ya, jalan kaki. Tergantung stamina aja sih, karena ada trek yang hanya 2 jam. Aku sendiri mulai trekking jam 1 siang dan selesai sekitar jam 7-an malam. Wah, itu kaki udah mau copot. Baduy Dalam sangat mempertahankan aturan mereka dengan sangat ketat dan sama sekali tidak menerima adanya modernisasi. Berbeda dengan Baduy Luar yang lebih bisa menerima adanya modernisasi dan bisa berinteraksi dengan dunia luar. Tapi, meskipun mereka terbagi menjadi 2 kelompok, mereka memiliki nilai yang kuat untuk menjaga dan merawat alam. Suku Baduy mempunyai kepercayaan yang berpusat pada Sunda Wiwitan yang merupakan sinkretisme antara Islam dan Hindu. Kepercayaan ini menekankan penghormatan kepada alam. Ini adalah fondasi masyarakat Baduy untuk menjaga hubungan antara manusia dengan alam. Karena mereka percaya bahwa alam merupakan suatu pusat kehidupan, maka dari itu harus dijaga dengan baik oleh manusia. Suku Baduy juga memiliki beberapa adat, yaitu suku Baduy Dalam masih memegang teguh untuk memiliki gaya hidup yang tradisional dan menolak adanya modernisasi. Berbeda dengan suku Baduy Luar yang sudah bisa menerima adanya modernisasi. Kita memiliki aturan yang ketat, tidak boleh berinteraksi dengan orang, tidak boleh ada yang menerima tamu, tidak boleh ada yang menginap, dan tidak boleh berfoto. Sedangkan Baduy Luar boleh berinteraksi dengan siapapun itu, dan juga boleh menerima tamu. Oke, jadi hari ini kita akan membahas sedikit tentang Sunda Wiwitan, kepercayaan asli orang Sunda yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, jauh sebelum Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Nusantara. Namanya aja Sunda Wiwitan, artinya Sunda dari awal. Dalam ajaran ini, Tuhan disebut Sang Hyang Kersa, pencipta alam dan kehidupan. Yang keren, Sunda Wiwitan itu sangat menekankan keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam. Gunung, sungai, hutan itu semua bukan untuk disembah, tapi untuk dijaga sebagai ciptaan Tuhan. Makanya gaya hidupnya sederhana dan dekat dengan adat leluhur. Contohnya bisa kita lihat pada masyarakat Baduy di Banten dan komunitas di Cigugur Kuningan. Nah, waktu itu Islam datang ke tanah Sunda sekitar abad ke-14-16. Penyebarannya berlangsung damai lewat ulama, kerajaan, dan para pedagang. Banyak orang Sunda masuk Islam, tetapi adat Sunda tetap dijaga karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Secara keyakinan memang berbeda, Sunda Wiwitan mengenal Sang Hyang Kersa, sedangkan Islam menegaskan Allah yang Maha Esa. Tapi dalam hal moral banyak banget nilai yang sejalan, terutama soal menjaga alam. Mobilitas sosial di masyarakat Baduy yang menjadi hal unik. Jadi mobilitas sosial itu simple ya, perubahan status atau posisi seseorang dalam masyarakat. Tapi di Baduy Dalam, mobilitas kayak gini hampir nggak ada, karena aturan adat mereka super ketat. Semua orang hidup dengan cara yang sama, jalan kaki, nggak pakai teknologi canggih, dan bertani. Bahkan pemimpin adat seperti Jaro ditentukan dari garis keturunan, bukan sekolah atau kekayaan. Jadi status sosialnya udah paket dari lahir. Kalau ada perubahan status, biasanya justru terjadi kalau seseorang melanggar adat, misalnya menikah dengan orang luar atau memakai barang yang dilarang di Baduy Dalam. Mereka bisa turun jadi bagian dari Baduy Luar. Nah, Baduy Luar beda lagi, aturannya tetap ada, tapi lebih longgar. Mereka boleh sekolah, bekerja di luar, berdagang, jadi peluang untuk mobilitas sosial yang jauh lebih besar. Tapi tetap ya, semuanya harus dalam batas adat supaya tidak merusak keseimbangan kehidupan mereka. Sementara dari Baduy Luar naik jadi Baduy Dalam hampir mustahil, karena posisi Baduy Dalam dianggap lebih tinggi dan nggak bisa diisi ulang. Mobilitas sosial di Baduy itu unik karena adat benar-benar menentukan status masyarakat. Inilah yang membuat budaya Baduy tetap terjaga sampai sekarang. Nah, kalian tahu gak sih sistem pemerintahan masyarakat Baduy yang ternyata beda banget dengan sistem pemerintahan desa pada umumnya di Indonesia? Jadi, secara umum, sistem itu adalah satu kesatuan yang tersusun rapi, saling terhubung, dan bekerja bareng untuk mencapai tujuan. Dalam konteks negara, pemerintahan mencangkup semua lembaga yang punya wewenang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, sampai yudikatif seperti yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, masyarakat Baduy punya sistem pemerintahannya sendiri yang disebut Pikukuh Karuhun, yaitu aturan adat yang diwariskan leluhur dan dipimpin oleh 3 puun, masing-masing berada di 3 wilayah Tangtu, Cibeo, Cikartawana, dan Cikosik. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Puun Cibeo, yaitu pemimpin politik, Puun Cikosik, pemimpin agama, dan Puun Cikartawana di posisi tengah yang menghubungkan keduanya. Sistem ini diakui oleh negara lewat pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Tapi tentu saja masih perlu dikaji bagaimana adat Baduy bisa terus bertahan di tengah modernisasi. Mulai dari cara mereka memilih pemimpin adat, mengambil keputusan, sampai menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara hukum, masyarakat Baduy termasuk masyarakat hukum adat, yaitu kelompok yang hidup turun-temurun di wilayah tertentu, punya ikatan leluhur, dan punya nilai serta aturan sendiri. Makanya aturan pemerintahan umum tidak bisa langsung diberlakukan begitu saja. Ini juga ditegaskan oleh pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pentingnya menjaga identitas budaya masyarakat tradisional. Pemerintah Kabupaten Lebak pun memberi perhatian khusus melalui Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang desa.
yang mengakui desa adat dan memberikan kewenangan bagi masyarakat Baduy untuk mengatur wilayah adat, menjaga budaya, sampai mengembangkan hukum adatnya sendiri. Nah, aturan adat Baduy sendiri mencangkup, yang pertama, menjaga alam, tidak boleh merusak hutan atau menggunakan alat modern. Yang kedua, hidup sederhana dan harmonis dengan alam. Ketiga, Baduy Dalam dilarang menikah dengan orang luar. Mobilitas budaya adalah proses perpindahan, pertukaran, atau penyebaran unsur-unsur budaya dari suatu tempat ke tempat atau ke kelompok yang lain. Ini bisa terjadi karena orang yang pindah atau karena budayanya yang berpindah lewat media, teknologi, atau interaksi sosial. Mobilitas budaya Baduy adalah proses ketika unsur-unsur budaya Baduy mengalami perpindahan, perubahan, atau pertukaran akibat interaksi dengan masyarakat luar. Nah, mobilitas budaya terjadi karena budaya Baduy berpindah keluar atau ketika budaya dari luar masuk ke wilayah Baduy. Pertama, misalnya dari sisi budaya Baduy yang keluar, kita bisa melihat dari kain tenun, kerajinan tangan, dan upacara seperti seba Baduy yang kini dikenal luas oleh banyak orang. Dan bahkan banyak orang luar memakai produk dari Baduy. Kedua, dari sisi pengaruh luar yang masuk. Dari sisi pengaruh luar yang masuk, ini bisa terlihat di Baduy luar karena mereka tuh mulai memakai handphone, pakaian modern, hingga berinteraksi langsung dengan wisatawan. Ada juga anak Baduy yang bersekolah atau bekerja di luar kampung lalu membawa pengetahuan baru saat mereka kembali. Kalau ngomongin tentang trekking, di Baduy ini bukan sekedar jalan-jalan doang loh, tapi pengalaman buat ngerasain alam dan budaya suku Baduy di Lebak, Banten. Selama trekking, kita bakal lewat kampung, hutan, jembatan bambu, sungai, sampai bukit yang super asri. Banyak orang mulai dari Baduy luar, karena kalau masuk Baduy dalam aturannya lebih ketat. Nggak boleh foto, nggak boleh pakai sabun di sungai, dan nggak boleh bawa barang elektronik. Nah, sebenarnya itu disimpan aja boleh lah. Di perjalanan kita bisa ngelihat kehidupan masyarakat Baduy yang sederhana, jalan kaki kemana-mana, dan hidup selaras sama alam tanpa teknologi modern. Sebelum kemarin aku berangkat, aku siapin sepatu yang nyaman, baju yang ringan aja, sama air minum. Nah, untuk pribadi kita bawa obat sama uang udah cukup banget. Pas jalan, jaga ritme kita, minum secukupnya, dan hati-hati di jalur yang licin. Kemarin aku datang di hari yang hujan, jadi itu trekking kepleset mulu. Yang paling penting itu kita harus hormati mereka, bawa sampah, jangan asal ambil foto, dan jangan bikin ribut. Kalau rute yang kemarin aku ambil yaitu Cibeyo di Baduy Dalam, itu sekitar 7 jam ya guys. Dan pas pulangnya aku lewat rute yang lebih pendek, ngelewatin istilahnya ngepotong jalan lah. Nah itu sekitar 2 jam doang. Nah guys, kalau ngomongin sejarah suku Baduy, ini tuh menarik banget karena sebagian besar itu sejarah nggak ditulis, tapi diwarisin lewat cerita turun-temurun gitu, dan adat mereka yang masih hidup. Tapi ada juga penelitian-penelitian yang menjelasin asal-usul dan kehidupan mereka. Menurut banyak studi antropologi, orang Baduy atau Urang Kanekes itu komunitas adat Sunda yang sejak dulu banget memilih hidup terpisah untuk menjaga kepercayaan Sunda Wiwitan dan alam mereka. Nah sama kan sama penjelasannya Kayla, makanya mereka tetap hidup sederhana, jalan kaki kemana-mana, dan menjaga hutan tanpa teknologi modern. Penelitian juga bilang nama Baduy itu sebenarnya dari peneliti luar, bukan dari mereka sendiri. Dari beberapa riset juga nunjukin bahwa mereka punya sistem sosial, pertanian, dan aturan adat yang sangat terstruktur, bahkan lebih rapi daripada masyarakat modern loh. Jadi intinya sejarah Baduy itu gabungan antara cerita leluhur mereka ditambah hasil riset akademis, dan dua-duanya juga nunjukin bahwa satu hal, mereka konsisten banget menjaga budaya dan alam yang sudah diturunin dari dulu banget. Gimana guys, tertarik nggak untuk ke Baduy?